Oke, kita sampai ketemu lagi di mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi, di mana kita hari ini saya tidak memerlukan langsung tatap muka secara daring atau online, tapi saya mengarekod untuk kuliah mata kali ini. Kita masuk ke materinya adalah materi kedua di UML, itu adalah activity diagram. Activity diagram itu fungsinya untuk membuat alur proses ya, terutama di aplikasi. Jadi bisa juga kan setelah sebelum saya dibahas materi sebelumnya, bisa juga untuk disproses atau sistem berjalan. Tujuan untuk belajar ini diharapkan mahasiswa itu memahami simbol-simbol dan penggunaan activity diagram, kemudian membuat activity diagram dari use case. Ya, activity diagram fungsinya untuk menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Ya. Bisa aktivitas dari aplikasi atau dari bisnis. Ya. Dipakai pada business process modeling untuk memperhatikan urutan aktivitas proses bisnis. Ya. Seperti misalkan contoh yang tampil ini bisa mirip-mirip seperti bis proses ya, untuk membuat bis proses. Misalkan ini ketika saya membuat bis proses parkiran berjalan, pertama ketika sama caranya identifikasi aktor yang kita yang interaksi, di mana di sini aktornya adalah pengguna. Pengguna itu kesimpulan dari beberapa aktor yang bisa jadi satu ya. Misalkan di sini kan ada aktor, kalau di kampus itu ada dosen, mahasiswa, ada tamu, itu ya, ada staf, karyawan dan sebagainya. Nah, dibuat jadi pengguna. Kemudian pengguna dengan satpam. Kalau di sini kan kalau bis proses, dia menggunakannya partikel full atau len untuk membuat sisi aktor pengguna antara satpam ini atau span line. Kalau di activity diagram ini harus bisnis. Jadi masih kampus, minta karcis, nomor, kemudian karcis pakai, kemudian selesai. Kemudian dipakai satu diagram mirip dengan flowchart atau data flow diagram pada perancangan struktur. Nah, saya ini lagi, kalau Anda nanti ini mirip-mirip diagram, kalau Anda mau buat flowchart itu kan untuk struktural ya. Flowchart atau data flow. Data flow DFD ya. Flow map itu mirip sama, tapi dia lebih ke flow map itu lebih ke pemrograman struktur. Jadi kalau kita mau gunakan pemrograman yang OOP, orientasi objek, atau Anda menggunakan Java, kalau nggak Anda misalkan PHP Laravel, misalkan yang udah OOP, yang udah nama siapanya itu kelas, berarti Anda menggunakan UML, di sini activity diagram. Kemudian membantu memahami proses secara keseluruhan, kelihatan aktivitas dari role-nya itu. Di sini ada contoh salah satu untuk activity diagram, di mana di sini misalkan ketika ada start. Nah, ini salah satu activity diagram yang tidak menggunakan span line atau tidak menggunakan ada aktor kiri kanan, misalkan ada aktor, ada sistem ya. Ini langsung run saja. Misalkan contohnya ketika get patient information, ini biasanya andaikan ini aktornya pasien. Ini mendapatkan pasien informasi, kemudian ketika misalkan ada new pasien, kalau yang pasien baru ini ada yang namanya pencabangan. Ya, kalau misalkan pasien baru, dia akan membuat new pasien dulu, create. Tapi kalau yang namanya out, dia langsung membatalkan pembayaran di sini. Ya, kalau misalkan artinya application seperti ini, ya kan ada pilihan. Kalau misalkan dia yang baru nggak boleh langsung make dulu, karena kan dia harus ikut membuat new about baru, daftar pasien baru dulu gitu ya. Misalkan kita kan di dokter ya, misalkan kalau yang udah yang lama kan tidak memaukan ini, tapi kalau ini buat dulu gitu ya, daftar pasien baru. Begitupun kalau misalnya Anda dibuat login ketika di aplikasi yang kita misalkan udah ada aplikasi yang udah ada login, ada register. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan yang udah punya ID langsung aja misalkan login misalkan. Tapi kalau ini buat dulu, register dulu. Seperti itu.
Jadi kalau misalkan ketika dia membuat apa namanya ini pembayaran untuk persetujuan pembayaran, misalkan dia untuk informasi ini rule-nya. Kemudian ketika membuat ini dia ada pilihan lagi. Pilihannya itu bisa membuat ketika dia cancel tidak jadi atau membuat persetujuan atau mengganti. Nah ini ada yang namanya penggabungan, ada percabangan namanya. Atau bisa dia kayak gini atau bisa menggunakan fork and join. Ya, jadi kalau ada pilihan misalkan seperti kalau ketika Anda ada di fitur, ada ketika di aplikasi tampilan itu misalkan di tampilan di SIA, tampilannya kan ada cancel, ada edit, ada add, ada tambah. Nah, dibuat seperti ini. Misal ketika buat pengajuan ya seperti ini, membuat pengajuan, tapi akhirnya saya gabung semuanya, digabung-gabungin gitu semuanya. Jadi salah satu, jadi gabungin lagi. Jadi ini memisah dulu dari percabangan seperti ini. Dia ketika ada di di fitur membuat payment agreement itu, dia di sini mau pilihan apa, membuat create appointment, cancel appointment atau change appointment gitu ya. 3 pilihan. Tapi akhirnya saya juga, makanya di sini ketika ini dipecah satu-satu nih di dedication ini, akhirnya gabung juga semua dalam satu pintu selesai. Jadi kalau awalnya buka segini tutupnya sama gabung juga. Jadi kan ini memisah dulu semua dengan tujuan sama gitu. Tapi akhirnya tetap. Ini adalah simbol-simbol dalam activity diagram ya, tadi kan. Pertama di sini ada yang namanya action ya, yang in action. Nah ini lebih ke ini yang action. Contohnya kalau ketika Anda di aplikasi misalkan ada tampilan klik login misalkan. Nah itu menggunakan action karena kan aktivitas action ketika kita eksekusi gitu. Bedanya apa sama activity? Activity misalkan kalau ada username sama password kan ngisi itu aktivitas kan ngisi. Ketika misalkan ada klik tombol loginnya menggunakan action. Kemudian di sini ada objek class name. Di sini untuk presentasikan koleksi untuk ke objek aliran objek. Nah ini jarang digunakan, ini yang sering digunakan. Kemudian untuk alir, untuk flow, ini adalah scan eksekusi. Jadi aliran misalkan ke login masuk ke Nah kalau yang samping ini ke sampingnya lagi, ya sama nggak jauh beda sebenarnya sih. Objek flow antara objek. Ini control flow jadi aliran menggunakan panah, ada panahnya. Kemudian lanjut lagi yang sering ini adalah untuk inisial note ini yang mulai, ini selesai. Mirip-mirip sama this process kan. Kemudian yang note flow ini jarang digunakan. Kemudian yang tadi dedication note. Nah, dedication note. Jadi yang dedication note kalau misalnya ada penggabungan tadi. Jadi digunakan ketika ada pencabangan. Seperti contoh yang di kasus yang tadi yang saya jelaskan. Jadi ketika ada kita memilih pertama dari ada membuat appointment itu mau memilih cancel atau buat membuat penggantian atau misalkan membuat perjanjian atau misalkan dalam satu aplikasi Anda misalkan ada edit, delete, update misalkan tapi akhirnya kan selesai juga. Nah, tapi di merge setelahnya di merge note. Jadi pertama di dedication note dulu, kemudian terakhir di merge-nya digabungkan dari 3 aktivitas yang bisa tadi. Jadi kalau ketika Anda menggunakan dedication note, akhirnya menggunakan legend note gitu. Nah, wajib. Atau ada lagi yang dulu yang ada fork sama join gitu ya. Kemudian kita langsung ke singkat dulu dari sistem request. Ini contohnya dulu ya sebelumnya kemarin. Di sini ini pernah saya dibawakan di mata kuliah di mata kuliah RPL. Jadi setiap use case dibuatkan activity diagramnya. Jadi nanti dari activity Anda masing-masing dibuat satu-satu activity-nya dari use case-nya. Nah, ini contoh yang kemarin saya sebelumnya di RPL. Jadi aplikasinya adalah online ATM system. Ya. Nah, fiturnya ada pengecekan saldo, pengiriman uang, transaksi pembayaran tagihan. Nah, kemudian dibuat yang namanya activity use case-nya ada masukin PIN, cek saldo, melakukan logout, sama mengirim uang. Nah, yang saya bilang kemarin ini adalah ketika di use case, yang ini adalah
aktor pasif. Artinya aktor ini ada permintaan. Ini adalah aktor yang aktif. Selalu saya ingatkan kalau yang namanya interaksi antara aktor sama case itu garisnya seperti ini, tidak ada garis panahnya, nggak ada panahnya di ujungnya. Nah, ini seperti ini. Ketika nasabah ngecek saldo, nah dia kan akan ke sistem gitu ya. Nah, ini sebagai aktor aktif, pasif. Jadi nggak bisa mengklik ke gini, klik ke situ, bukan gitu. Tapi dia ada permintaan dari sini. Nasabah kena mengirim uang kan akan ke cek dulu ke pusat bahwa benar duit dia ada nggak gitu ya. Atau misalkan rekeningnya yang dituju tuh ada nggak gitu. Nah, itu seperti aja ya. Nah, ini dan masing-masing dari 4 ini itu akan dibuatin activity-nya. Activity atau square. Itu satu. Jadi kalau di sini Anda membuat punya use case 4, berarti Anda membuat 4 activity. Dan makanya kenapa di sini ada satu-satu dibuat skenario. Skenario itu untuk membuat skenario masukin pin, berarti kan untuk membuat yang namanya si aktivitasnya. Jadi aktivitas dari masukin pin tahapannya seperti apa gitu. Aktivitas sama cek saldo tahapan seperti apa, mengirim uang sama gimana, dan aktor yang berkaitan siapa saja gitu ya. Kita lihat contoh di sini untuk memasukin pin. Berarti kan selain lain jauh ada 2. Selain lain di sini ada nasabah sama sistem ATM. Jadi aktornya 2, ini aktivasi, ini ada nasabah. Ketika dia memulai nasabah, ketika nasabah masukin pin di menu pin gitu ya. Pertama, sistem akan memvalidasi apakah PIN itu adalah PIN valid atau tidak gitu ya. Kalau iya, dia akan masuk menu utama langsung. Kalau tidak, dia akan mengecek dulu input PIN-nya selama 3 kali. Kalau udah 3 kali dimasuk ke bolak-balik nih 3 kali misalnya error, pas gitu ya. Ketika dia ini akan diblokir dan sama selesai. Ya. Itu tahapan untuk yang namanya aktivitas. Ini tanpa ada action di sini, aktivitas doang. Misalkan, jadi sebenarnya action itu nggak wajib juga, sunnah juga sih sebenarnya. Jadi yang wajib itu ada aktivitas, ada control flow. Ini control flow, ini garis ini control flow. Ya, ini ada swine line-nya, yang 2 ini, kemudian selesai. Kemudian berikutnya, nah ini ada kenapa ada 3 aktor? Ya, di sini ada nasabah, sistem ATM sama circle banking. Kita lihat balik lagi ke ini ke use case. Di sini ada ketika nasabah mengecek saldo, dia akan menyentuh ke sistem core banking. Hanya ada 3 aktor. Ketika dia nasabah mengecek saldo, ya kita lihat di sini. Nasabah memilih mengecek saldo di menu utama, kemudian akan merequest jumlah saldo di sistem ATM-nya itu. Sistem ATM akan notif dilanjutkan ke sistem core banking, akan proses request jumlah saldo. Ketika sudah oke-nya oke, akan tampil di jumlah saldo layar, baru selesai. Jadi ingat yang terakhir itu selalu yang namanya sistem. Ya, karena aktivitas setelah dia memilih mengecek saldo utama kan kita nunggu doang nih, nunggu nampil di layar saya gitu, nggak ngapa-ngapain lagi gitu kan. Berarti proses untuk ngecek saldo selesai gitu. Jadi kalau ada terus yang lain, begitu pun transfer uang. Sama juga tadi aktornya dan nasabah meminta nanti ke store banking. Jadi memilih transfer uang di menu utama, kemudian menampilkan isi nomor rekening tujuan, mengisi nomor rekening tujuan, kemudian dia si nasabah itu akan merequest validasi account, kemudian dari ATM itu akan meminta ke store banking untuk memvalidasi. Ketika misalkan oke, nomor rekeningnya valid, dia akan balik lagi langsung ke menambahkan isi uang. Kalau tidak, dia balik lagi ke mengisi dulu sebagai nasabah. Makanya dikasih dedication karena 2 pilihan, wajib pakai dedication uang, terus dia mengisi kan masuk uang kan, cek dulu mesti uang, cuma uang, kemudian merequest cepat saldonya oke, cek cepat saldo, kemudian dedication lagi. Kalau tidak cukup saldonya balik lagi ke jumlah uang, kalau tidak dia proses penerimaan uang. Dan begitu pun juga sama ini untuk memilih logout, memproses logout, mengeluarkan kartu di logout, melakukan kwitansi di kotak kwitansi. Ini kita contoh receive request yang dijadikan use case ya. Yang contoh yang saya kemarin. Jadi dari sistem request Anda masing-masing kemarin tuh ada aplikasi penjadwal tugas shift, kemudian menggunakan aplikasi penjadwal shift kerja. Ya, fiturnya jadwal kadang-kadang penjadwal shift dan detail shift. Nah, ini kemarin nggak usah dibahas ya. Oke. Dari saya kemarin ada segini.
sorry, ada lupa ya, selalu masih lagi kemarin. Logoutnya nggak dimasukin, ini saya dari logout. Jadi ada jumlah cache berapa plus logout yang belum saya ini lupa ya. Jadi login, jadwal, data karyawan, overflow, penjadwalan, detail ship sama logout. Itu totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari use case ada 7 ini buat masing-masingnya itu membuat activity dari login, activity jadwal, activity data karyawan, activity overflow, activity jadwal, sama detail ship. Saya akan mencontohkan salah satu untuk pembuatan overflow. Ya, apa-apa kan ada penjadwalan nih ke sini dan login yang paling gampang. Pertama untuk login itu ada perbedaan masing-masing ya, tergantung kondisi dari kondisi dari aplikasinya, dari aplikasi masing-masing. Misalkan di sini di login itu kan ada staff, supervisor yang akses, kemudian HRD. Kita langsung ke visual paradigm. Ya, saya buat di untuk activity itu Anda klik UML, kemudian pilih activity diagram sebelah sini. Kita lihat untuk lihat di use case-nya dulu. Di use case itu ada staff, supervisor, sama HRD login. Berarti ada dua, ada aktor sama sistem. Berarti buatnya digabungin aja, jangan satu-satu dibuat ya, satu aja. Jadi caranya gimana? Anda buat di pertama Anda buat kalau di sini menggunakannya horizontal swim line ya atau vertikal. Ya, itu namanya swim line ya. Swim line. Kalau di sini kan membuatnya pakai ini ya. Pakai apa namanya? Pakai yang di bis proses itu. Di bis proses namanya adalah horizontal flow ya. Nah, di sini activity diagram. Anda pilih horizontal swim line, kita pilih yang vertikal, diklik, kemudian klik di sini. Nah, kita buat lihat ke use case. Kita gedein dulu ya, kita tarik. Kita kasih nama, karena tiga-tiganya login, ini sistem yang kita buat. Ini aplikasi penjadwalan. Sip ya. Sip kerja. Atau sistem ya, boleh Anda sistem. Ini para partisi, berarti Anda masukin tadi aktornya kan ada 3. Berarti Anda masukin aja dari supervisor, kemudian staff, satu lagi adalah HRD. Karena sama melakukan login dan sama prosesnya, Anda di tiga-tiganya digabungin, nggak usah satu-satu, banyak kan nanti. Anda mulai dengan untuk tanda yang namanya initial node, ya itu untuk start. Nah dari sini, kemudian di aplikasi yang penjadwalan saya, jadi ketika saya buka aplikasi, ya saya buka kan dia web kan. Ketika pertama misalkan mau detail, saya masukkan aktivitasnya itu membuka webnya dulu. Nanti akses aplikasi web. Nah, nanti si ini si sistem ketika kita buka, misal gini deh, saya misal buka SIA ya, saya buka SIA misalnya. Saya ubah. Nah, ya kan? Ini sama dengan ketika saya di activity saya, seperti saya menggunakan aplikasi web. Jadi pertama panahnya kita masuk counterflow, kita panah ke sini, ini lurusin dulu ke sini. Nah, kita klik ini, kita lihat responnya itu ini langsung muncul gitu. Si webnya itu menampilkan username dan password gitu. Berarti saya akan masuk ini, berarti menampilkan ketika asli ini dia si sistem akan menampilkan halaman web. Berarti di sini saya buat menampilkan halaman login ya. Nah, seperti itu.
Oke ya. Ini tinggal panah ke sini. Counterflow ya. Baru ke sini kan kita diharuskan, kita sebagai pengguna ngapain gitu. Berarti kita mau mengisi username sama password gitu ya. Username dan password. Berarti di sini saya masukin, di sininya kita mengisi, berarti ini aktivitas ya. Nah, di sini mengisi username dan password aktivitas seperti ini. Yang kedua sebutin ya, dari sini kita klik counterflow, panah sini, panah lagi sini. Nah ya, itu ketika Anda udah mengisi, kalau Anda mau di detail berarti kan ditambahin di sininya loginnya nih, klik. Nah ini login ini sebagai action. Nah, kita lihat di Visual Basic pada action. Nah ini dari sini klik login. Kan udah ngisi, berarti kan klik login. Kalau satu ini ya, saya mesin sini. Nah itu masing-masing lihat ke aplikasinya ada nggak tampilan seperti ini gitu. Sorry, mana tadi? Ini ya, ada nggak? Kalau nggak ada langsung dari sini langsung enter doang nih, nggak ada ininya ya ada langsung aja di di aktivitasnya langsung di enter, nggak usah ada langsung proses ininya gitu. Kalau misalnya mau di detail boleh, kalau tergantung aplikasi masing-masing. Kalau misalkan di saya nggak ada ya nggak ada. Kalau contohnya di Sia ada loginnya itu bisa ini gitu. Nah, nanti kan langsung cek validasi gitu. Ini kan pakai deh ya, masukin misalkan saya masukin yang namanya si counterflow. Okay. Ya. Di sini dia selanjutnya si aplikasi akan memvalidasi sesuai enggak gitu username yang kita isi, passwordnya itu ketika klik login. Nanti berarti di sini aktivitas ada yang namanya si ini ya, validasi coba lihat ini sebelah mana, bentar saya di mana lupa di sini. Nah, ya, note ya. Apakah di sini sesuai gitu? Sesuai. Pertanyaan, validasi kan? Sesuai. Dia akan memvalidasi ketika user itu mengisi username sama password gitu ya. Apakah disesuai? Misalkan. Nah, kalau tidak dia akan masuk ke halaman login lagi kan? Nampil ini lagi kan nih. Misalnya saya gini nih. Ini cek sini. Nah, klik ini kan. Nah, tidak sesuai kan? Masuk di sini lagi kan? Berarti dia tampilannya akan ketika di sini panah dulu, counterflow, mau masuk sini. Tidak sesuai berarti yang kayak tadi ya. Ini masuk ke sini, ini balik lagi. Sini karena jangan ke sini, Situ ya. Kalau sesuai berarti di sini akan masuk ke halaman penjadwalan. Kalau di sini, kalau di Sia, saya misalkan dari sini, saya masuk ini sesuai ini, misalkan saya masuk langsung ke menu ini. Berarti di sininya kalau saya berarti karena emang dia sesuai,
Ya, berarti saya masuk ke halaman sip kerja. Berarti saya akan masuk ke halaman pertama. Oke kan di sini halaman pertama atau boleh lah Anda bisa dashboard. Ini ada misalnya sini input flow sini. Nah, setelah ini kan selesai. Karena kan kenapa ketika kita ini kan aktivitas bentuk ketika di sini kan kita sistem yang terakhir kan kita nggak ngapa-ngapain lagi. Berarti end untuk activity di login kan. Nah, nanti di sini kita buat yang selesainya activity final. Ini bisa tarik yang ke samping. Ini tinggal ke sini Anda tarik. Tinggal Anda masukin yang namanya initial node. Activity final node udah, tinggal control flow. Nah, selesai. Udah sampai situ selesai. Ini adalah activity login. Ya. Jadi kalau Anda mau pakai misalkan tidak ini ya boleh mau pakai kemarin Anda menggunakan di sini ada label ya, label di sini masukin di sini ya. Kita masukin misalkan yang teks ya kalau Anda mau masukin. Kalau tidak nggak apa-apa sih, orang udah paham gitu. Ini misalkan di sini adalah ya di sini ini masukin yang namanya BAC ininya. Sini masukin T. Kalau mau masuk ke tanda itu. Mungkin ini kayak kemarin ketika diklik ininya kita hilangkan dengan tinggal transparan saja ya, transparan. Oke, yang hitamnya tinggal diklik kemudian ini transparan ya. Nggak ada sendirinya kalau ada pakai ada seperti itu untuk membuat activity yang namanya login. Ya, saya nggak jadi saya tadi nggak ini ya, aksesnya nggak ini ya, aksesnya nggak nampil ya, lupa saya pakai Zoom ya untuk nge-share-nya itu. Ini kalau nggak saya ulang lagi ya. Oke, ini aja deh ya. Ini pada ulang, karena tadi udah kedengaran ya. Jadi pertama tadi kita mulai dari ini tampilannya. Jadi Anda dimulai di sini adalah start. Ya, saya tadi lupa ya, tadi nggak saya karena tampilannya menggunakan Zoom jadi nggak nampil semua ya tadi. Saya aktif tetap di ini ya, tetap di PowerPoint ya. Aduh, sorry. Jadi si supervisor staffnya pertama untuk membuat kotak ini itu dinamakan dengan saya lihat lagi ya, sebelum lagi deh, lupa saya jadi share ya. Jadi ini activity atau saya buat aja lawak kali ya, nggak usah ya, lamaan nanti. Jadi ini yang kotak ini menggunakan pakainya adalah menggunakan yang namanya vertical swan line. Di sini klik horizontal tadi, ini vertikal. Kita buat kotak ini ya. Aktornya kan ada dua, supervisor, start sama ARD. Kemudian ada aplikasi sip kerja. Kemudian aplikasi akses aplikasi web. Kita pertama tadi mulai
kemudian tampil si sistemnya itu menampilkan halaman login sesuai contohnya untuk di SIA ya, SIA. Ya, saya misalkan ketika tampil SIA nih ya, tampil SIA kan ketika saya masukin SIA Ubara, jadi kan langsung halaman login ya, seperti ini username atau cuma login. Makanya ketika saya misalkan dibuat di ininya, dibuat activity-nya sini, ketika kita masukin akses tadi, masukin situsnya, akses web, menampilkan halaman login. Kemudian kan tadi si menampilkan halaman login kan ada username password. Ketika kita HRD sama supervisor, staff itu akan mengisi username dan password. Kemudian kalau udah klik login yang di action nih, actionnya sebelah sini, activity nih semua 1, 2, 3 ini untuk eksekusi login, tombol gitu, klik gitu ya. Nah ini akan melakukan indication simbolnya yang indication note. Ini kalau misalkan ini ketika sesuai, kita akan langsung masuk ke dashboard ya seperti yang di SIA itu. Ini sama. Kemudian yang kalau tidak akan menampilkan halaman login lagi. Jadi kalau tidak kan seperti ini ya. Kita masuk ke SIA. Kan kalau salah gini ya. Masuk lagi halaman login kan. Nah, lagi kan. Nah, ini isi kan. Tapi kalau oke nih isinya udah oke, login masuk ke dashboard. Nah, makanya contohnya seperti itu. Jadi activity-nya dashboard. Nah, udah sampai sini selesai. Nah, ini kan untuk selesainya ada di action API note ya. Ini untuk activity, untuk login ya. Semua jadi ingat satu-satu dari yang namanya satu-satu untuk di use case itu Anda dibuatin yang namanya dibuatin masing-masing activity-nya. Jadi pertama tadi udah dari use case ini lupa ya, saya ada logout tadi lupa. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada dibuatin yang namanya si activity-nya. Jadi contohnya salah satu tadi login ya, udah saya buat ya, nih password. Nah ini saya login nggak dimasukin. Kalau Anda mau optional masukin tidak boleh, tidak juga apa-apa. Kalau masukin actionnya masukin di sini ya atau tidak ya. Kemudian untuk halaman utama ini kan kayak dashboard, masukin selesai. Kemudian berikutnya masing-masing dibuat. Nah ini sebenarnya boleh Anda nggak harus di login dulu ke sini langsung Anda masuk data karyawan, boleh di sini betul data karyawan misalkan proses. Nah ini harusnya ini juga salah saya ya, harusnya ketika input data karyawan di sini proses dulu nih, selesainya harus di sini selesainya. Jadi input data karyawan atau saya contohin aja ya yang betulnya, jadi nanti ya ada semuanya di selesainya di sistem ya. Ini salah saya belum dilengkapin. Jadi saya misalkan tadi adalah ada misalkan data karyawan ya, kalau Anda nggak masukin loginnya nggak boleh, nggak masalah, itu opsional karena kan udah login tadi ya. Jadi saya misalkan saya hapus ini dan ini saya hapus juga, misalkan ini hapus juga. Kalau misalkan nggak login boleh, kalau misalkan ini activity misalkan di sini nggak ada loginnya ya, langsung misalkan halaman karyawan di sini data karyawan, artinya menu karyawan ya, misalkan menu data karyawan, karena kan ininya dia udah ini gitu, udah yang namanya si udah login gitu ya. Jadi nggak ada login di sini nggak apa-apa, langsung gini nggak boleh seperti ini langsung. Ini misalkan staffnya dia HRD doang ya, HRD doang misalkan. Nah kemudian
Di sini akan menampilkan yang namanya data karyawan. Harusnya menampilkan data karyawan. Data karyawan. Ya. Kemudian di sini akan masuk lagi ke activity. Di sini baru input nih. Input data karyawan. Nah, kalau nggak di detail juga boleh seperti aja. Kalau mau detail kan ada ketika input kan ada edit, delete, update misalkan ya. Kalau detail gini juga bisa. Nah, ini kan akan ketika ini Anda masuk ke counterflow, Anda masuk ke sini, kemudian dia selanjutnya ini kan memproses ya, sistem memproses atau sistem menyimpan ya, sistem menyimpan juga boleh menyimpan. Kalau menyimpan doang nggak tampilkan kan, tinggal di sini selesai kan. Nah, harus seperti ini. Jadi yang terakhir jangan ini salah ya tadi ya. Jadi harusnya di sini masuk ke sini ya. Begitupun yang lain juga. Di sini tinggal ada selesai. Ya, jadi buat Anda semuanya selesainya di di aplikasi. Karena kalau terakhir aplikasi ya. Tuh. Lagi lanjut ke ya. Jadi untuk yang di tes itu sama. Jadi nanti input data shape sama. Jadi diarahkan selesainya di sini semua. Jadi harusnya setelah input data shape itu akan memproses, sistem akan menyimpan. Selesai. Kemudian untuk ini juga sama. Ya. Untuk jadwal harus ke sistem sini nih. Jadi ketika ini dia boleh tidak login langsung jadi di sini aja membuat jadwal. Kemudian nanti sistem akan memproses, kemudian HRD sesuai tidak. Kalau misalkan tidak, dia akan masuk ke menu penjadwalan. Nah, kemudian sistem, kemudian nanti ini buat jadwal lagi. Kemudian si HRD akan dokumentasi. Ya, nah dokumentasi harusnya ini kesip dulu nih. Ini nggak ada manual ya. Dokumentasi baru serahkan ke jadwal. Ya, jadwal. Harusnya ini salah saya ya. Harusnya dokumentasi ke memposisi sistem. Kemudian jadwal melihat sistem, nanti dia akan jadwal klik jadwal ke sini akan menampilkan ke sistem, kemudian selesai di sini. Seharusnya seperti itu. Bisa rubah lagi ya yang betulnya. Untuk kan ada perubahan lagi nanti ini sementara ya. Nah, harusnya seperti itu. Untuk yang lain juga sama, dibuatnya satu-satu ya. Ini logout. Jadi ketika semuanya sama, logout, sistem memproses, selesai. Nah, kalau dia lagi memasuki lagi ke menu utama seperti yang misalkan ke masuk lagi ke mana ya? Seperti ini ya. Ketika saya misalkan di SIA nih, klik di sini logout. Nah, masuk ke sini lagi, berarti tambahkan di sininya. Ya, logout misalkan ditambahkan untuk di Nah, di sini tambahkan. Di sini masuk ke menu login untuk username password. Selesai. Gitu kalau untuk logout. Nah, seperti itu mungkin yang saya bisa kasih materi untuk ini. Untuk tugasnya jangan lupa Anda buat untuk absensi hari ini karena nggak melakukan online, berarti Anda silakan dibuat yang namanya activity untuk login yang masing-masing untuk aplikasi proyeknya. Dan yang utama di proyek aplikasi masing, misalkan proyeknya yang utamanya untuk di di shifting misalnya saya. Nanti yang utamanya ini, jadi 2 ini kirim. Kalau misalnya aplikasi di peminjaman buku dan penerimaan, yang asli kan login sama yang satu lagi untuk yang pentingnya itu peminjaman misalkan activity-nya. Jadi minimal itu Anda silakan dibuat semua. Nanti kan untuk selanjutnya dijelaskan ketika Anda nanti di presentasi di UAS. Tapi untuk syarat hari ini Anda menyelesaikan sebagai tugas. Untuk syarat absensi Anda dibuat salah satu buat 2 activity dan proyek aplikasinya. Dan yang terpenting dari activity-nya. 2 aja yang dikirim untuk syarat absensi sampai jam 4 sore ya. Oke, kalau tidak ada nanti ada yang boleh tanya. Nanti Anda boleh tanyakan langsung ke WA group. Anda bisa dijelaskan, bisa komen di YouTube-nya. Terima kasih semuanya.
maaf tidak hati bisa alhamdulillah hari ini. Terima kasih semuanya. Saya dengan ini selamat siang, sama-sama ketemu lagi di mata kuliah di pertemuan ke-7.